Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Kurniati, NPM 1975257. Saya dari Program Studi D3 Akuntansi semester 2 kelas B. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan bagaimana memahami Corporate Governance atau GCG untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Adapun elemen kompetensi yang harus kita penuhi. 1. Memahami definisi Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dasar konsep GCG. Yang ketiga, mengetahui manfaat dari GCG. Dan yang keempat, mengetahui perangkat dalam penerapan GCG. Pengertian dari GCG itu sendiri, yaitu GCG atau tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dengan Dewan Komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada konsep dari GCG, yaitu yang pertama wadah, yang melingkup organisasi, pemerintahan, perusahaan, sosial. Yang kedua model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga yaitu tujuan, yaitu yang mempunyai tujuan pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan upaya agar pemangku kepentingan tidak dirugikan. Dan yang terakhir juga ada mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempitnya, yaitu antar pemilik atau pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Dalam arti luasnya, antar seluruh pemangku kepentingan. Dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dari GCG. Yang pertama ada transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, dan yang kelima fairness. Adapun perangkat dalam penerapan GCG, yang pertama ada komisaris independen, yaitu seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Dan yang kedua direktur independen, sama pentingnya seperti komisaris independen. Dan yang ketiga ada komite audit, yang meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Dan yang keempat sekretaris perusahaan, corporate secretary, atau sebagai penjabat penghubung atau perusahaan dengan pihak luar. Mengapa sangat diperlukannya penerapan GCG? Karena ada beberapa manfaat. Yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran dari GCG.
kasus Enron ini dapat kita analisis prinsip-prinsip GCG yang dilanggar, antara lain. Yang pertama, transparansi. Berkaitan dengan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Pada kasus Enron, para petinggi memberikan informasi kinerja perusahaan yang menyesatkan kepada investor dan karyawan sehingga investor dan karyawan membeli saham Enron dalam jumlah besar pada saat harga saham Enron tinggi sebelum anjloknya harga saham. Yang kedua, ada accountability. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Dalam skandal Enron, pihak manajemen tidak mengelola sistem akuntansi yang efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, ada responsibility. Enron tidak bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, Enron melakukan transaksi yang melanggar hukum, mulai dari konspirasi, penipuan, pemalsuan laporan, penipuan pajak, dan penipuan sekuritas. Yang keempat, ada independensi. Arthur Andersen menyediakan setidaknya 5 layanan kepada Enron. 1. Sebagai auditor eksternal yang mengaudit kewajaran laporan keuangan Enron. 2. Sebagai konsultan akuntansi dan manajemen termasuk saat transaksi SPE. Ketiga, sebagai penasihat perpajakan. Yang keempat, sebagai internal auditor Enron. Dan yang kelima, sebagai penasihat masalah keuangan. Dari kasus Enron Company tersebut dapat disimpulkan bahwa kebohongan yang dilakukan pada sebuah sistem terbuka seperti organisasi Enron cepat atau lambat pasti akan terbongkar dan dapat menyeret segolongan nama yang terkait dengan skandal perusahaan ini ke dalam pengadilan yang berujung pada penjara. Yang kedua, kasus-kasus kejahatan ekonomi tingkat tinggi selalu saja mengorbankan kepentingan orang banyak. Telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik berbagai profesi seperti akuntan, pengacara, dan sebagainya, di mana segelintir profesional tersebut serakah dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan keawaman banyak orang. Hal ini mengakibatkan bencana yang mencelakakan banyak pihak seperti ribuan pekerja, pemegang saham, para pemasok, kreditor, dan pihak lainnya. Terbongkarnya praktek persekongkolan tingkat tinggi ini menjadikan bukti bahwa praktek bisnis yang bersih dan transparan akan lebih langgeng atau sustainable. Prinsip-prinsip tata kelola atau korporasi yang baik harus dijaga dan dipelihara. Pengelolaan haruslah dilakukan secara transparan, fair, akuntabel, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Sekian presentasi dari saya tentang Good Corporate Governance dan kasus dari Enron Company. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.